Jadi kemampuan ini tergantung kemauan dari pembalapnya. Pembalapnya kalau Rossi, ya oke, dia pakai motor ini dia bisa juara dunia. Coba kalau Karena sesuai antara kemampuan dengan kemauan ya kayak kalau yang bawa saya. Coba kalau Magus yang pakai, Ketinggalan saya yang paling pakai, belakang. ya kan? Kalau Rossi berani gaspol. Nah kalau kita gaspol, gemeter. Gemeter. Dan apakah Trapasar itu bagus apa enggak? Sebenarnya ada satu orang ya Mas, yang sedikit paham mengenai Merpati Pasar ini Mas. Iya. Tahu nggak Mas, kira-kira kita mau tanya ke siapa nih Mas, kira Mas? Kohyun, Mas. Kohyun El Baron ya? Iya. Oke dah, dan nanti Mas Toh kita ke sana Mas. Kita ke tempatnya Kohyun El Baron, kita tanyakan apakah Merpati Pasar itu bagus apa tidak ya Mas ya? Oke Mas, kita gas ke sana Mas? Oke. Oke, kita gas. Oke teman-teman, kita gas ke sana bersama Mas Toh ke tempatnya Kohyun El Baron. Nah teman-teman semuanya, tadi Kohyun sudah banyak cerita ya mengenai history of Baron ya. Dan satu hal yang menarik buat saya ketika mengetahui bahwa ternyata awal muasal Baron itu bapaknya yang bernama Ben Hur tadi ya kok, itu berasal dari pasar juga ya kok ya. Pasar, artinya ya. Mungkin Kohyun bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa masih banyak kok di luaran sana teman-teman yang mungkin karena kondisinya tidak bisa membeli burung terah kok. Akhirnya teman-teman ini membeli di pasar atau di kios untuk bisa mempunyai burung-burung yang memang bisa dia mainkan. Nah, Kohyun sendiri melihat fenomena sekarang kok untuk burung-burung yang ada di pasar, di kios itu sebenarnya bagus apa enggak sih kok? Pasti lebih bagus dari zaman dulu. Karena tetap mengikuti dengan tren yang ada, yaitu burung kolong. Tapi kalau dulu kita cari burung pasar, itu nemunya burung tinggian, bukan burung kolong. Nah kalau sekarang kita cari umumnya itu biasanya burung kolong. Ya namanya pasar bisa aja dari burung yang bandangan, hilang atau diternak, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi istilahnya di pasar ini kita anggap nontrah karena kita nggak tahu ke belakangnya, ke atasnya itu gen apa ya. Jadi untuk teman-teman memang yang mempunyai dana budget terbatas ya, jangan putus asa juga ya. Tapi juga jangan karena nanti saya bilang gini nanti terlalu besar harapan. Karena tetap nomor satu adalah skill, ya. Skill untuk mencarinya. Jadi ibarat kata kalau di peribahasa ya, jadi kita itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya. Jadi itu kan kelihayan mata kita melihat jarum tersebut. Nah kalau di burung merpati ini kita bisa dari sekian banyak burung pasar ya. Nomor satu, karena kita nggak tahu terahnya, jadi kita hanya mengandalkan kemampuan merabaan, itu dia ya. Jadi raban seperti ini ya, nantinya akan gimana. Tapi biasanya
ketika kita sudah mendapatkan burung yang sesuai dengan gambaran kita, ya, tentang rabaan si burung tersebut, biasanya meleset. Nah, ini melesetnya karena faktor di namanya mental yang berhubungan dengan otak. Ini sangkut pautnya dengan itu keturunan terah ya kok ya. Terah, genetik itu yang memang nggak bisa dipungkiri. Nah, tapi makanya saya sebut seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Karena gini, sebenarnya saya sering bahas ya. Kebetulan ada di konten saya di Merpati Baron Official tentang rabaan burung merpati pasar. Di waktu itu di Pasar Wonosobo, di Pasar Sapen. Pasar Sapen ya, ramai banyak kemarin yang nonton itu kok. Ya. Jadi saya sempat agak takut membuat konten itu ya. Nanti malah teman-teman yang lihat justru salah ngerti, wah ini burung pasar bagus-bagus. Enggak juga seperti itu ya. Jadi kita bisa kategorikan dalam burung ini itu ada kemampuan dan kemauan. Kemampuan ini itu bisa kita nilai dari rabaan. Tapi kalau kemauan ini dari otak, mental. Termasuk keberanian dan macam-macam lah ya. Teknik segala macam ini dari mental. Itu dia yang sangat susah. Jadi jangan sampai teman-teman, wah ini burung pasar aja, koyun aja dari burung pasar. Ya, enggak semudah itu juga. Cuma kalau teman-teman pelajari, saya rasa bisa untuk memulai bagi yang budgetnya terbatas. Ya. Yang mungkin intinya ketika teman-teman mengambil burung nontrah yang notabene mungkin dari pasar ya kok ya. Yang pertama mungkin harus jeli ya kok ya. Betul. Harus jeli, ya paling tidak harus sedikit lah punya ilmu untuk bisa meraba burung. Jadi ada perumpamaan lagi, ini yang saya sering bahas di siapapun lah. Di YouTube-nya Chan Billy saya juga bahas ini, di YouTube saya sendiri termasuk kalau saya ngomong dengan orang-orang juga saya bahas. Jadi Magus tahu MotoGP? Iya. Magus pasti tahu Rossi. Tahu. Ya kan? Saya selalu ambil perumpamaan ini nih, biar tujuannya gampang. Perumpamaannya biar bisa diingat sama orang-orang ya. Jadi motor itu ibarat kemampuan. Motor 1000 cc dengan desain knalpot racing atau gearnya udah gear racing, magnetnya udah magnet racing, dan desain aerodinamis sebagus mungkin. Secanggih mungkin lah ya. Dengan ban yang udah istilahnya ban yang anti slip. Anti slip ya. Itu kemampuan. Kemampuan. Iya. Nah, kemauannya dari mana? Kalau kemampuan aja berarti ibarat ini MotoGP cuma ditaruh aja. Iya. Dia nggak jalan. Nggak jalan, betul. Ya kan? Iya. Nah, kemauannya ini ada di pembalapnya. Jadi kemauan ini yang menggerakkan kemampuan. Iya. Jadi kemampuan ini tergantung kemauan dari pembalapnya. Pembalapnya kalau Rossi, ya oke, dia pakai motor ini dia bisa juara dunia. Coba kalau Karena Magus, sesuai antara kemampuan dengan kemauan ya kayak kalau yang bawa saya. coba kalau Magus yang pakai, Ketinggalan paling belakang. ya kan? Kalau Rossi berani gaspol. Nah kalau kita gaspol, gemeter. Itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih. Filosofinya ya, Koyun ya. Biar paham. Iya, ya. iya. Jadi kalaupun dibalik, ya seorang Rossi, ya, kemauan itu sama dengan pembalapnya. Seorang Rossi, kita taruh, kita beri dia motor Supra. Ya sama aja kemauannya udah besar, tapi kemampuannya kecil. Kecil. Ya, iya, jadi betul. ini harus sama-sama berimbang, itu dia. Dan nggak lupa juga ya untuk perawatan. Ini ada lagi selain kemampuan, kemauan, unsur sekundernya yaitu perawatan dan pelatihan. Pola latihan ya kok ya. Nah kalau Rossi sama MotoGP-nya nih, nggak pernah latihan. Sama aja ya kok ya. Sama aja, betul nggak? Nah itu kurang. Perawatannya jelek juga sama aja kan gitu kok. Sekarang kalau perawatan ya, pemberian pakan, suplemen, sama aja bensinnya. Iya. Ya kan? Betul. Kalau
motornya Rossi itu kita kasih premium, ya sama aja dia nggak bisa menang lawan teman-temannya. Iya betul. Nggak bisa maksimal. Iya. Karena musuh-musuhnya Rossi yang lain pakai pertama kayak kok. ya pakainya pertama atau bensol atau segala bensol macam. ya yang lebih tinggi ya. Perawatan bannya juga. Kalau bannya udah gundul dipakai terus. Istilahnya ibaratnya burung merpati ini udah ambrol sama aja ban gundul dipakai terus ya kepleset. Bisa kecelakaan. Nah, kurang lebih seperti itu filosofinya. Teman-teman menarik ya. Ternyata menarik ya obrolan dengan Ko Hyun dan mungkin sebelum kita tutup obrolan ini bersama Ko Hyun, nanti Ko Hyun bisa memberikan satu edukasi buat teman-teman yang masih bermain merpati, khususnya yang mungkin belum bisa membeli merpati terah ya. Khususnya teman-teman yang bermain merpati di luar merpati terah atau merpati non terah tadi. Mungkin Ko Hyun bisa mengasih saran atau tips sedikit kepada teman-teman nih, Ko. Bagi yang memang khususnya di pelajar ya. Pelajar itu memang keuangannya masih tergantung dari orang tua ya. Ya mungkin bisa belajar dari burung pasar. Cuma harapannya juga jangan terlalu besar. Jadi sifatnya itu hanya untuk mempelajari. Kalaupun kita nemu istilahnya berlian, ya itu keberuntungan kita. Tapi kalau nggak menemukan berlian, ya kita menemukan batu, ya batu itu kita poles seindah mungkin agar menyenangkan hati kita dulu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk budgetnya yang udah dibilang lumayan, ya, yang udah bisa mencari pendapatan sendiri, ya, untuk mendapatkan merpati terah itu sekarang harganya juga nggak yang bahan, yang bahan saya rasa nggak mahal-mahal banget. Oh ada ya. Juga ya yang termasuk harganya. Saya lelang juga, saya lelang di grup Telegram saya itu ada yang kenanya 3 juta. Ada kadang-kadang yang kena 2,5 juta. Ya. Dan bagi yang budgetnya terbatas lagi, ya, itu ada. Saya suka lelang merpati-merpati yang akhirnya karena kecilnya ini sakit. Jadi kalau burung kecilnya sakit, saya memang nggak pakai dia untuk dipertahankan sebagai player enggak. Jadi nganggur aja ya. Memang fisiknya udah kena, nggak bisa diapa-apain, tapi secara genetik dia nggak akan berubah 1% pun dia nggak akan berubah. Cuman mungkin ada cacat sedikit. Nah, jadi dia mungkin dia masih bisa untuk diternak. Nah, teman-teman yang mungkin budgetnya terbatas, biasanya saya melelang burung-burung akhir ini biasa kenanya di sekitar 1,5 juta, masih di bawah 2 juta. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk mendapatkan. Ya. Jadi yang penting intinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya paling enggak ya kita nggak boleh jadi orang manja. Ya kan? Kitanya harus berusaha, bukan duduk aja. Berusahanya ya menabung, menyisihkan duit sebisa mungkin. Karena dulu saya awalnya juga begitu, nggak punya duit. Sama ya kok ya. Ya jadi saya nabung ya dari uang sisa uang bulanan, uang sanggup sekolah, atau dulu saya juga udah cari uang sedikit-sedikit saya tabung buat beli merpati, hanya merpati yang murahan aja. Cuma waktu itu ya termasuk saya beli sapu lete, Papaya sapu angin. Itu burung murah dari pasar 35.000 ya. Waktu itu. Ya untuk beli QQ saya itu bapaknya 999 itu beli burung rusak saya. Itu 500.000 zaman dulu memang saya harus nabung sekian. Nah, gitu ya Pak ya. Oke teman-teman, kalau ingin mendapatkan segala sesuatu semua harus dibarengi dengan usaha yang gigih ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita capai jika kita itu mau dan berusaha kuat. Nah itu teman-teman, satu filosofi yang bagus sekali dari Ko Hyun ya. Dan teman-teman demikianlah ya liputan bersama Ko Hyun El Baron, dan mudah-mudahan liputan kali ini bisa bermanfaat ya. Dan Ko Hyun terima kasih banyak saya ucapkan sama-sama. Sudah diizinkan untuk bisa liputan kembali nih. Sukses terus buat Ko Hyun, maju terus juga buat channel YouTube-nya juga ya. Jangan lupa Merpati Baron Official, dan kedepannya untuk tim juga breedingnya juga saya berdoa semoga tambah maju, tambah sukses kedepannya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak kok, minta jempolnya.